Halo, Shalom. Saya Pendeta Legu ingin menyampaikan hal-hal yang mungkin bersifat nasihat dan bersifat pandangan, dan ini juga bisa meneguhkan keimanan di dalam melayani Tuhan. Oke, mari kita mulai dengan melihat persepsi dari para pendeta, para gereja-gereja yang nampaknya pada hari-hari ini memiliki banyak perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan ini tentu disikapi dengan tegas oleh beberapa hamba Tuhan atau pendeta karena ini menyangkut dengan doktrin. Ketika sudah menyangkut dengan doktrin, maka memang perlu pembelaan dan penegasan di dalam menyampaikan sesuatu. Tidak bisa dibiarkan jika doktrin itu disampaikan dengan salah, dengan vulgar, dan tidak berdasar kepada kebenaran, maka itu perlu ditindak tegas dengan cara dinasehati ataupun perlu ada langkah-langkah yang sangat serius di dalam mengatasi itu. Tetapi jika perbedaan-perbedaan yang tidak menyangkut dengan doktrin, maka hal itu masih bisa dibicarakan dengan baik-baik saja, ya. Tetapi mari kita belajar dari sikap Rasul Petrus dan Rasul Paulus saat mereka memiliki sedikit perbedaan pandangan di dalam pelayanan. Katakanlah contoh yang sangat uh, kuat disampaikan di dalam Kisah Rasul, ya, dalam perjalanan pelayanan Rasul Petrus dan Rasul Paulus, yang akhirnya juga dalam hal ini mereka melihat bahwa pelayanan itu sangat penting. Ketika Rasul Paulus diutus Tuhan untuk berbicara kepada bangsanya sendiri, karena dia juga berkebangsaan Roma atau berkebangsaan dari Romawi, maka Tuhan mengutus dia langsung pergi ke daerah-daerah yang berada di Asia Kecil, dan juga merambah sampai ke Eropa. Nah, ketika dia kembali pelayanan ke daerahnya, seperti misalnya dia ke Listra atau Derbe, daerah-daerah di wilayah Turki, dan juga dia merambah sampai ke Korintus, sampai kepada Filipi, dan juga ke Roma, dan sebagainya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ternyata dalam pelayanan itu, Paulus memiliki salah satu pandangan yang pada saat itu ditentang oleh Rasul Petrus. Apakah itu? Yaitu masalah penerimaan orang mengenai Yesus Kristus atau Mesias. Menurut Petrus, karena dia juga adalah orang Yahudi, maka Yesus Kristus yang diberitakan itu harusnya kepada orang-orang Yahudi saja. Itu sebabnya dia mengatakan bahwa Injil itu atau kabar baik itu disampaikan harus kepada orang-orang Yahudi saja. Karena untuk menjadi Yahudi juga, maka peraturan-peraturan Yahudi harus juga dipegang kuat atau harus dilaksanakan. Tetapi dalam pelayanan Rasul Paulus ternyata ada hal yang krusial juga lalu ditentang oleh Rasul Petrus, yaitu masalah sunat. Ketika Rasul Paulus melayani orang-orang yang ada di luar daripada orang-orang Yahudi, maka Rasul Paulus tidak menitik beratkan kepada sunat. Itu sebabnya ketika dia layani orang-orang dari bangsa lain, yang dimaksudkan bangsa lain adalah seperti Roma, ataupun orang-orang yang ada di wilayah Turki dan sebagainya. Maka ketika diajarkan tentang Yesus Kristus, maka tidak harus orang itu mengikuti peraturan orang Yahudi yang harus disunat. Disinilah mendapat perbedaan antara Petrus dan Rasul Paulus. Petrus menginginkan mereka yang diajar, mereka perlu juga untuk disunat melalui peraturan Yahudi. Tapi Paulus dalam pandangan yang berbeda mengatakan bahwa tidak perlu disunat untuk memenangkan orang lain dari bangsa lain. Karena mereka hanya perlu mendengarkan Injil kabar baik tentang Yesus Kristus dan mereka mengalami kemerdekaan dalam hidupnya. Disitulah letak di mana bukan lagi sunat yang diajarkan oleh kaum Yahudi, tapi justru yang perlu adalah sunat hati, di mana hati mereka bisa melepaskan hal-hal yang bersifat dosa
yang tidak bergantung kepada dosa. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Sehingga ketika perbedaan ini muncul, disarankan kepada Rasul Petrus dan Paulus untuk bertemu membicarakan hal ini. Maka konsili pertama, atau yang kita kenal pertemuan musyawarah sinang sinode pertama, terjadi di Yerusalem. Ketika Rasul Paulus kembali ke Yerusalem, begitu juga dengan Petrus, maka dibicarakan bersama dengan tua-tua Yahudi pada waktu itu. Maka rembuklah mereka, dibicarakanlah perbedaan-perbedaan itu, dan dapatlah satu kesimpulan. Rasul Paulus boleh menyampaikan tentang Yesus Kristus, tetapi tidak perlu untuk disunat. Tetapi ada beberapa kasus itu perlu disunat oleh karena supaya jangan menjadi batu sandungan. Tetapi pada prinsipnya Rasul Paulus ingin mengenalkan Yesus Kristus dengan cara dia, di mana Tuhan yang memanggil dia tidak mungkin salah di dalam menyampaikan segala sesuatu. Itu sebabnya Rasul Paulus mengajarkan tentang Yesus Kristus dan adat istiadat itu untuk orang dari bangsa lain tidak perlu mengikuti cara adat istiadat daripada bangsa Yahudi. Itu sebabnya perbedaan ini sudah disampaikan ketika mereka konsili pertama di Yerusalem. Dan mereka semua sepakat dan mengizinkan Rasul Paulus kembali melayani Tuhan dengan apa yang dia kerjakan pada saat itu. Nah, di sini saya melihat bahwa dua orang yang punya pengaruh yang luar biasa. Siapa yang tidak kenal Rasul Paulus? Siapa yang tidak kenal dengan Rasul Petrus? Dua orang ini ya memiliki satu kapabilitas yang luar biasa di dalam mengabdi kepada Yesus Kristus dalam pelayanan mereka. Tetapi lihatlah, mereka berembuk, mereka duduk bersama menentukan arah pelayanan, dan walaupun ada perbedaan, tetapi perbedaan itu akhirnya dibicarakan dan akhirnya mendapat kesimpulan yang tepat, dan mereka bisa melayani kembali umat Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan. Bagaimana gereja pada saat ini atau gereja Kristen pada era postmodern ini? Bagaimana kita menghadapi perbedaan? Jika itu menyangkut dengan doktrin kealahan, maka kita perlu bicara dengan tegas. Tapi jika itu hal-hal teknis yang tidak menyangkut dengan doktrin, yang tidak menyangkut dengan hal-hal yang bersifat keilahian Allah, maka seharusnya perbedaan-perbedaan itu bisa diminimalisir dengan baik sehingga pelayanan itu tetap bisa berjalan dengan baik. Inilah sikap gereja di abad-abad pertama ketika melakukan pelayanan. Nah, gereja pada abad 21 ini juga perlu duduk berembuk pada sebuah konsili atau dalam sebuah musyawarah, pertemuan gereja-gereja, para pendeta-pendeta hamba Tuhan. Karena kita hanya bicarakan satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita satu Tuhan tetapi dengan berbagai pandangan yang berbeda ini bisa diramu dengan sebaik mungkin sehingga pelayanan tetap bisa berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, saudaraku yang berkati oleh Tuhan, mari gereja Tuhan menyikapi perbedaan bukan dengan cara gontok-gontokan, bukan dengan cara salah menyalahkan satu sama lain, tapi marilah bersikap sebagai seorang hamba Tuhan yang baik, di mana kita bisa duduk bersama untuk membicarakan. Jika si A punya pandangan yang berbeda, si B punya pandangan yang berbeda, maka duduk bersama untuk membicarakan hal ini. Saya bicarakan hal ini dalam konteks perbedaan-perbedaan yang mengenai hal-hal teknis. Tetapi untuk masalah doktrin perlu ditindak tegas. Kita tidak bisa merendahkan Allah, kita tidak bisa membicarakan Allah pada porsi-porsi yang sedikit lebih rendah daripada Allah yang sesungguhnya. Maka mari sebagai gereja Tuhan kembali pada citra gereja kita, di mana Rasul Petrus dan Paulus pernah memiliki perbedaan, tapi mereka satu dalam perjalanan, dan pada sampai saat ini saudara dan saya bisa menikmati pelayanan yang luar biasa. Itu karena ada bapak-bapak gereja, itu karena rasul-rasul, itu karena Tuhan Yesus Kristus yang paling utama dari segala-galanya, yang sudah mempercayakan pelayanan ini bagi kita. Semoga ini menjadi pandangan yang mencerahkan kita, sehingga kita bisa melakukan pelayanan demi pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.